Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 5. Yang akan mempresentasikan tentang negara Inggris dan negara Prancis terhadap akuntansi di masing-masing negara tersebut. Dan kelompok kami terdiri dari 5 anggota. Yang pertama Meli, yang kedua Vino, yang ketiga William Stefan, yang keempat Dia Nur Hafni, dan terakhir Wilson Afrizal. Baik, biar tidak lama-lama, kita langsung aja cekidot. Saya Melitan. Saya di sini akan menjelaskan tentang sistem akuntansi keuangan di negara Prancis. Nah, jadi Prancis ini merupakan penyokong utama dunia dalam kesamaan akuntansi nasional. Menteri Ekonomi Nasional menyetujui Plan Comptable General atau Undang-Undang Akuntansi Nasional. Nah, akuntansi Prancis sangat terhubung dengan ketentuan yang memungkinkan untuk mengabaikan fakta bahwa legislasi komersial atau misalnya kode de commerce dan undang-undang perpajakan yang mengatur banyak akuntansi dan laporan keuangan Prancis yang sebenarnya. Jadi di Prancis ada 5 perusahaan besar yang terlibat dalam penyusunan standar di Prancis. Nah, yang pertama itu ada CNC atau Badan Akuntansi Nasional. Yang kedua itu ada CRC atau Komite Regulasi Akuntansi. Yang ketiga ada IMF atau Otoritas Pasar Keuangan. Yang keempat ada OAC atau Institut Akuntan Publik. Dan yang kelima ada CNCC atau Institut Nasional Undang-Undang Auditor. Nah, di Prancis ini profesi akuntansi dan audit telah lama terpisah. Jadi akuntan dan auditor Prancis diwakili oleh 2 badan, yaitu OAC dan CNCC. Nah, walaupun adanya kesamaan dalam keanggotaannya, sebenarnya 80% dari akuntan Prancis yang baik memenuhi persyaratan untuk keduanya. Jadi 2 badan profesional tersebut mempertahankan hubungan dan kerjasama yang erat pada masalah-masalah yang sama. Jadi keduanya ini berpartisipasi dalam pengembangan standar akuntansi melalui CNC dan CRC dan mewakili Prancis dalam IASB. Prancis harus melaporkan beberapa hal. Yang pertama itu ada neraca, yang kedua ada laporan laba rugi, dan yang ketiga ada catatan atas laporan keuangan, dan yang keempat ada laporan direktur, serta yang kelima ada laporan auditor. Jadi mungkin sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Ramadan, saya dari kelompok 5 akuntansi internasional. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan sistem akuntansi dari negara Perancis dan juga Inggris. Yang pertama yaitu saya akan jelaskan dari Perancis. Untuk Perancis sendiri ada 5 regulator. Yang pertama yaitu CNC atau biasa disebut dengan Badan Akuntansi Nasional. Yang kedua yaitu CRC atau biasa disebut Komite Regulasi Akuntansi. Dan ada AMF yaitu biasa disebut Otoritas Pasar Keuangan. Yang keempat ada OAC, biasa disebut Institut Akuntansi Publik. Dan yang terakhir ada CNCC atau biasa disebut Institut Nasional Undang-Undang Auditor. Secara regulasi untuk negara Prancis menggunakan Plan Comptable General atau yang biasa disebut Undang-Undang Akuntansi Nasional. Untuk laporan keuangannya sendiri, negara Prancis biasanya menggunakan sistem neraca, laporan laba rugi, catatan atas laporan keuangan, laporan direktur, laporan auditor, laporan arus kas yang direkomendasikan langsung oleh CNC. Dan juga laporan khas Prancis adalah laporan pencegahan kebangkrutan bisnis dan sebuah laporan sosial atau bagi perusahaan untuk yang mempunyai perusahaan biasanya besar gitu ya. Terus yang terakhir, laporan keuangan harus diaudit kecuali untuk perusahaan kecil, kewajiban terbatas dan kemitraan. Dan untuk negara Inggris sendiri, regulatornya ini kan ke dalam 4 bagian. Yang pertama yaitu CCAB atau biasa disebut Consultative Committee of Accountancy Bodies. Yang kedua yaitu FRC atau biasa disebut Financial Reporting Council.
Yang ketiga yaitu AIDB, biasa disebut Akuntansi Investigation dan Discipline Board. Dan yang terakhir yaitu POB atau biasa disebut Professional Oversight Board. Untuk regulasinya sendiri di negara Inggris biasa menggunakan undang-undang perusahaan pada tahun 1981 dan juga profesional akuntansi. Dan untuk laporan keuangannya sendiri, untuk negara Inggris laporan direktur, akun laba rugi, serta neraca, laporan arus kas, laporan seluruh laba rugi, laporan kebijakan akuntansi, catatan referensikan dalam laporan keuangan, dan laporan auditor. Dan yang terakhir untuk perusahaan kecil dan menengah dibebaskan dari banyaknya kewajiban laporan keuangan termasuk laporan gabungan, dan diizinkan untuk menyusun akun singkat dengan informasi minimum yang telah ditentukan sebelumnya. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Nama saya Stefan. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sistem audit dari negara Prancis. Dari negara Prancis itu sendiri standar auditnya dicakup atau diatur oleh lembaga yang bernama CNCC. Jadi CNCC mencakup standar pribadi dan standar kinerja dalam standar pelaporannya. Standar pribadi berlaku untuk audit semua masyarakat dan organisasi di mana terdapat persyaratan hukum bagi komisaris aux comptes untuk melaksanakan audit. Lalu standar kinerja berlaku untuk semua audit yang bertujuan untuk memverifikasi regularité et sincérité, yang berarti regulasi dari Prancisnya itu sendiri tentang informasi keuangan. Cakupan standar pelaporan tidak ditentukan dalam standar CNCC, tetapi dianggap sama dengan standar pribadi. Standar CNCC juga mencakup rekomendasi yang berkaitan dengan kewajiban hukum tertentu. Rekomendasi ini sebagian besar merupakan pedoman rinci tentang bagaimana auditor harus menafsirkan persyaratan hukum tertentu. Dari semua standar pribadi ini mengacu pada persyaratan hukum dan profesional khusus tentang topik tertentu. Lalu dari standar kinerja, auditor harus memperoleh pengetahuan untuk umum tentang bisnis dan laporan keuangannya di audit. Ini akan memberinya pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mungkin memiliki pengaruh signifikan terhadap laporan keuangan. Auditor harus mempertimbangkan pengetahuannya tentang bisnis saat merencanakan audit, khususnya dengan mengidentifikasi area audit yang memerlukan perhatian khusus. Standar kinerja kedua yang diatur di CNCC itu mengatakan bahwa auditor harus menganalisis sistem pengendalian internal perusahaan untuk memahami kekuatan dan kelemahannya untuk menentukan sifat, luas, dan waktu pengujian auditnya. Bukti audit yang dipaparkan harus cukup baik dari segi kualitas dan kuantitas. Selanjutnya mengacu pada sifat pribadi dari penunjukan audit, dikatakan bahwa meskipun auditor dapat mendelegasikan beberapa pekerjaan kepada asisten atau pakar independen, ia tetap bertanggung jawab penuh atas kinerja audit dan opini audit. Standar kinerja selanjutnya yaitu audit harus melakukan auditnya seefisien dan seefektif mungkin dengan mempertimbangkan persyaratan hukum dan rekomendasi lain yang relevan. Auditor hukum diwajibkan oleh hukum untuk memberikan informasi tertentu kepada manajemen dan informasi tertentu kepada pemegang saham. Laporan khusus itu mencakup transaksi dengan direksi dan pihak terkait. Meskipun undang-undang mengharuskan auditor untuk memasukkan item tertentu dalam laporannya kepada pemegang saham, undang-undang tersebut tidak menentukan bentuk atau kata-kata yang tepat dari laporan audit tersebut. Akibatnya CNCC mengeluarkan seperangkat standar pelaporan yang berkaitan dengan laporan umum kepada pemegang saham. CNCC selanjutnya akan mengeluarkan standar pelaporan untuk laporan khusus tersebut. Standar pelaporan mengatakan bahwa auditor harus mengesahkan kebenaran dan kewajaran laporan keuangan, dan dia harus menyatakan dalam laporannya bahwa dia telah mematuhi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Nurhapni, saya dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbandingan sistem akuntansi untuk negara Inggris dan Prancis. Namun saya akan menjelaskan sistem akuntansi untuk negara Inggris. Karakteristik standar akuntansi di Inggris diantaranya ada regulator, regulasi, dan laporan keuangan. Laporan keuangan di sini terdiri dari laporan direktur, akun laba dan rugi serta neraca,
laporan arus kas, laporan keseluruhan laba dan rugi, laporan kebijakan akuntansi, catatan yang direferensikan dalam laporan keuangan, dan laporan auditor. Untuk perusahaan kecil dan menengah dibebaskan dari banyaknya kewajiban laporan keuangan termasuk laporan gabungan, dan diizinkan untuk menyusun akun singkat dengan informasi minimum yang telah ditentukan sebelumnya. Lalu di sini ada sistem pemerintahan dan bentuk negara terhadap standar akuntansi di Inggris. Sistem pemerintahan dan bentuk negara di Inggris sangat berpengaruh terhadap standar akuntansi. Bentuk pemerintahan Inggris merupakan kerajaan di mana pemerintah di kerajaan Inggris yang ikut ambil bagian dalam menyusun undang-undang dan peraturan-peraturan di negara Inggris. Sesuai dengan sistem yang ada di negaranya, perusahaan wajib melaporkan hasil kegiatan usahanya dalam bentuk laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintahan kerajaan Inggris. Lalu ada 5 prinsip standar akuntansi yang sesuai dengan Undang-Undang 1981 di negara Inggris. Yang pertama, ada pendapatan dan beban disesuaikan dengan akrual. Yang kedua, ada aset dan kewajiban individu dalam setiap golongan aset, dan kewajiban dihitung secara terpisah. Yang ketiga, ada prinsip konservatisme atau kehati-hatian diterapkan khususnya dalam pengenalan penghasilan yang didapat dan semua kewajiban dan kerugian yang ditemukan. Yang keempat, ada penerapan kebijakan akuntansi yang konsisten diharuskan dari tahun ke tahun. Yang terakhir, yang kelima, ada prinsip perusahaan yang terus berjalan bisa diterapkan untuk entitas yang sedang dihitung. Namun, syarat-syarat penggunaan metode penggabungan sangat terbatas sehingga hampir tidak pernah digunakan. Di bawah metode akuisisi, goodwill dihitung sebagai selisih antara harga pasar dari uang yang baik dibayarkan dan harga pasar dari aset bersih yang diakuisisi. Aset-aset dihitung pada harga perolehan biaya sekarang atau menggunakan gabungan keduanya. Jadi, revolusi tanah dan bangunan diperbolehkan, depresiasi dan amortisasi harus berhubungan dengan dasar perhitungan yang digunakan. Untuk aset-aset yang mendasarnya, pinjaman yang menggantikan risiko dan penghargaan kepemilikan kepada penyewa dikapitalisasi dan kewajiban sewa ditunjukkan sebagai utang. Biaya provisi, pensiun, dan kepentingan pengunduran diri lainnya harus dihitung secara sistematis dan rasional pada periode selama jasa pegawai ditunjukkan. Semua perusahaan di Inggris diizinkan untuk menggunakan IFRS alih GAAP Inggris yang baru saja dijelaskan. Jadi, inisiatif Uni Eropa pada tahun 2005 untuk perusahaan-perusahaan yang terdaftar diperluas untuk perusahaan-perusahaan Inggris yang tidak terdaftar juga. Nah, demikian penjelasan dari saya sistem akuntansi untuk negara Inggris. Terima kasih sebelumnya dan mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Bersama Rizal, saya akan mempresentasikan tentang pasar modal di negara Inggris dan Prancis. Mungkin di presentasi kami ini atau saya juga tidak lengkap karena kan waktu juga terbatas, sudah hampir habis. Kemungkinan saya mempresentasikan tentang intinya aja. Baik, untuk yang di negara Inggris, selama bertahun-tahun regulasi pasar keuangan dan penyediaan layanan keuangan di Inggris ada di tangan badan hukum yang dikenal sebagai OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Kalau yang di negara Inggris itu disebutnya FSA, kalau di Indonesia itu OJK. Sedangkan di negara Prancis tersebut itu NYSE atau Eurocontrol di Paris.
saya sih sampai situ belum mendalami juga NIS itu apa. Mungkin teman-teman juga bisa membantu saya apa sih NIS itu. Oke. Next, untuk dan tujuan dari Perancis dan Inggris itu dalam pasar modal tersebut yaitu untuk memfasilitasi listing perusahaan asing di Perancis dan memperkuat potensi pencatatan pada Euroconic. Sedangkan di Inggris tersebut bertujuan untuk regulasi dan pengawasan kehati-hatian diatur dan diawasi secara hati-hati oleh penerus FSA atau OJK. Dan untuk di legislasi ada dua bagian dari negara Inggris, yaitu utama dari undang-undang yang mengatur banyak aktivitas dalam jasa keuangan di Inggris. Adapun sebagai berikut: Undang-Undang Layanan dan Pasar Keuangan 2000 atau FSMA dan Undang-Undang Perbankan 2009 atau Undang-Undang Perbankan. Sebagian besar detail regulasi jasa keuangan di Inggris ditemukan dalam Rulebook PRA dan FSA Handbook yang masing-masing berisi aturan yang mengikat secara hukum yang dibuat oleh PRA dan FS dan VCA atau VCE di bawah wewenang yang diberikan oleh FSMA. Sedangkan untuk di negara Prancis tersebut yaitu kerangka kerja legislatif penawaran, pencatatan dan perdagangan sekuritas hutang di Perancis tunduk pada moneter Perancis dan kode keuangan, peraturan umum AMF dan peraturan prospektus. AMF juga telah menghasilkan sejumlah panduan terkait dengan penawaran utang di Prancis.